Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youthreach. Puji Tuhan, kita masih bisa bersama-sama ibadah Youth sore hari ini. Oke, yuk teman-teman, aku mau undang teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada siang sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah terus hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk teman-teman, aku undang teman-teman semua untuk kita bangkit berdiri.
Mari teman-teman siapkan hati kalian. Mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai minta Roh Kudus penuhi. Oh Jesus. Tuhan, di hati kami Tuhan, kami mau bawa padamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, generasi mudamu Tuhan, kami mau bawa penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Mari nyanyikan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Lord, it's all about you, Lord. Mari mulai nyanyikan lagu ini dari awal. King of endless world, express how much Jesus has got. The one we can put, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song. A song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart. That's more, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. Yes, Lord. Oh, ini tentangmu Tuhan, Jesus. Ini kami Tuhan, ini kami generasi mudamu Tuhan. Kami percaya akan ada kebangkitan bagi generasimu Tuhan. Oh, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami kalau kami sudah jauh dari Engkau Tuhan. Oh Jesus, kami mau bawa hati kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, pakai kami Bapa, pakai setiap kami Tuhan. Jesus, oh kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami gak bisa sendiri ya Bapa. Oh, Jesus. Tuhan, ini kami Tuhan.
hati kami, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hidup kami ya Bapa. Oh terima kasih, Engkau baik Tuhan. Setiap perubahan kami Tuhan, di setiap hati kami, pakai kami, utus setiap kami Tuhan. Oh, Yesus. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini kami Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku Amin. Ini aku Tuhan, pakai kami Tuhan, sampai generasiku diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari angkat tanganmu, mari nyatakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sungguh ini kami Tuhan, mas Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan setiap kami Bapa. Utuslah kami, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Mari angkat tanganmu, menyatakan ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, pakai kami Bapa. Ini aku Tuhan, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan,
setiap kami Tuhan. Biar Kau pakai kami Tuhan, Kau pakai generasi mudamu Tuhan, jadi lebih lagi di dalam Kau Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, oh kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu, kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Setiap kami Tuhan, pakai setiap kami lebih lagi Tuhan, pakai kami secara lebih heran lagi Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terus penuhi setiap kami Tuhan, terus penuhi, terus urapi setiap kami Tuhan. Peluk setiap kami ya Bapa. Oh syadaralayarala basya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan, Kau mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kau mau siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau rapi setiap kami, berbicara atas setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom, hai Youth Reach, dimanapun kau berada saat ini, saya percaya bahwa ini adalah waktu yang terbaik buat setiap kita menikmati hadirat Tuhan dan kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, baik engkau ada di rumah, engkau ada di rumah temanmu, ataupun engkau sedang berada di kosan, mari kita mau buka hati kita, pikiran kita, supaya saat ini kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan katakan buat hidup kita sebagai anak muda? Yuk sebelum kita mulai belajar bersama-sama firman Tuhan, kita mau doa dulu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapakku yang baik, saat ini kami serahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami buka Tuhan, untuk menerima pengajaran-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami, hingga apapun yang kami dengar saat ini Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang baru di dalam hidup kami, dan kami menanamkannya di dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan bertumbuh dan berbuah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, kami mau duduk diam menikmati hadirat-Mu. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Ya, Shalom Youth Reach. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh pengurus dari Youth, dari GBI Rempoa, dan dikontak untuk share firman Tuhan untuk anak-anak muda yang dahsyat. Saat saya dikontak untuk melayani di Youth Reach, saya sangat terkagum dengan akronim dari Reach itu sendiri, di mana Rempoa in Christ Heart. Jadi saya percaya bahwa setiap Youth Reach yang hari ini mendengarkan siaran ini, saya percaya bahwa ini tidak hanya sekedar menjadi akronim yang biasa saja, tetapi ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita, bahwa setiap kita youth yang ada di Rempoa ada di hatinya Tuhan. Bahkan kata rich yang berasal dari bahasa Inggrisnya kaya, setiap kita anak muda di masa-masa yang akan datang nanti, di masa-masa depan nanti, kita akan menjadi orang yang kaya, yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Perkenalkan, nama saya Felix August. Hari-hari ini saya boleh melayani sebagai youth pastor di GBI House of Grace di
Solo Baru. Saya boleh infokan buat teman-teman semua bahwa Solo Baru ini adalah satu daerah di mana menjadi perbatasan dari Solo dan Sukoharjo. Seperti itu perkenalan dari saya, dan ini saatnya kita mau belajar sama-sama firman Tuhan, kita mau sharingkan sama-sama supaya kita boleh menjadi sesuatu yang anak muda yang keren di hadapan Tuhan. Hari ini saya kasih tema pleasing in God's eyes. Jadi berharga di matanya Tuhan, berkenan di matanya Tuhan. Kita sebagai anak muda, kita harus mengerti dulu bahwa saat penciptaan kita ini dibuat Tuhan, itu dijadikan biji matanya Tuhan. Kita ini dijadikan sesuatu yang keren, dahsyat, dan luar biasa. Jadi kita mau jadi anak muda yang bangkit, bersinar, kemudian menjadi teladan buat banyak orang. Kita nggak mau jadi seperti dunia ini, orang-orang di luar sana. Kita sebagai anak mudanya Tuhan, biji matanya Tuhan, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hari-hari ini, akhir-akhir ini, bahkan sejak dahulu kala, yang namanya anak muda itu pasti selalu dijadikan pandangan negatif. Negatifnya seperti apa? Biasanya orang-orang mengatakan seperti ini, dasar anak muda tidak punya tata krama sama sekali. Seperti itu, benar kan? Iya kan? Nah, kemudian selanjutnya anak muda itu loh ya, kalau dikasih nasihat sama yang tua, tidak pernah mau nurut. Benar enggak? Benar apa benar? Itu yang menjadi pandangan orang-orang di luar sana terhadap anak muda. Bahkan pandangan negatif lainnya, anak muda itu pasti cenderung di dalam apa? Budaya hidup atau gaya hidup yang konsumtif, merokok, terus kemudian ada juga yang kecanduan obat terlarang. Bahkan di beberapa kota besar ada yang hobinya adalah dugem, dunia gemerlap malam, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya sudah terjadi sejak perjanjian lama, teman-teman. Jadi di perjanjian lama banyak dikatakan di sana anak-anak muda itu senang sekali dengan yang namanya pesta pora, kemudian pemborosan konsumtif, seks bebas, dan lain sebagainya. Sesuatu yang negatif seperti itu. Jadi ini adalah bad style yang sebenarnya sebagai anak-anak terang, percaya bahwa engkau semua anak-anak terang, yang percaya katakan amin. Yes, jadi ini sebagai anak-anak terang, bad lifestyle seperti ini, kebiasaan buruk seperti ini, gaya hidup yang buruk seperti ini sebagai anak terang, harusnya sudah kita tinggalkan loh teman-teman. Jangan kita memiliki gaya hidup yang seperti ini. Sebab tadi di awal saya sampaikan temanya adalah pleasing in God's eyes. Jadi berkenan di matanya Tuhan. Jadi kita harus menjadi anak muda yang memiliki gaya hidup yang cinta Tuhan, gaya hidup yang mengandalkan Tuhan, gaya hidup yang menjadi terang, dan kita boleh menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Jadi anak-anak muda itu biasanya memiliki bad lifestyle itu karena kurangnya perhatian dalam keluarga, atau mungkin karena lingkungan sosial kita, teman kita, pacar kita mungkin, atau mungkin kelompok kita yang membuat kita jadi seperti itu. So saya mau katakan sebagai anak muda Kristen, sebagai anak terang, kita harusnya jadi anak muda yang berkenan di mata Tuhan. Kita mau belajar sosok anak muda di dalam Alkitab, yaitu siapa? Saya mau sampaikan bahwa dia adalah Daniel. Kalau teman-teman belajar mengenai kisahnya Daniel ini anak muda yang keren, dan saya percaya bahwa dimanapun engkau berada saat ini, Youthreach, engkau pasti keren. Ya, seperti itu. Daniel ini sangat keren sekali loh teman-teman. Hidupnya ini tidak bercela, bahkan bijaksana dan berpengetahuan luas. Dan inilah yang membuat Daniel ini sangat dikasihi oleh siapa? Oleh Tuhan. Kemudian dikasihi oleh raja-raja. Kemudian dikasihi oleh banyak orang. Saya rindu bahwa yang mendengar siaran ini, khususnya Youthreach, bahwa engkau belajar seperti Daniel. Engkau ini tidak bercela, engkau bijaksana dan berpengetahuan luas, agar apa? Hidupmu ini berharga di matanya Tuhan. Hidupmu ini berdampak bagi
orang banyak. Hidupmu ini menjadi dampak di lingkunganmu, di gerejamu, kemudian di keluargamu, di sekolahmu, di kampusmu, bahkan di lingkungan kerjamu. Kau menjadi dampak yang luar biasa. Amin. So, saya akan lanjutkan. Ada 3 prinsip teman-teman Youth Reach untuk menjadi anak muda yang gaul, keren, dan berkenan di matanya Tuhan. Yang pertama saya boleh sampaikan buat teman-teman Youth Reach semua, yaitu yang pertama adalah popularitas karena kualitas. Di dalam 1 Timotius 4 pasal yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari-hari ini yang rekan muda, banyak orang cari sensasi, supaya viral, supaya terkenal, supaya followernya naik, supaya subscribernya naik. Dengan cara apa? Cari sensasi. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada satu kosakata yang unsensor ya seperti itu, tapi teman-teman pasti sudah tahu ini. Kata-kata itu jadi viral di mana-mana. Kemudian yang membuat sensasi ini akhirnya terkenal, kemudian banyak endorse datang, kemudian subscribernya naik, terus kemudian followernya naik. Saya rindu bahwa Youth Reach tidak seperti itu cara menaikkan popularitas. Kemudian banyak juga yang cari sensasi. Sensasinya apa? Di media massa hari-hari ini ada seseorang yang cari sensasinya dengan pamer kekayaan, dengan pamer apa yang dia miliki. Dia sampaikan begini, handphone saya serinya ini loh, seri tertinggi, ini harganya mahal. Handphone kamu apa? Merek ini ya, pantas kelihatan miskin. No, saya enggak mau Youth Reach jadi seperti itu. Kita cari sensasi biar terkenal seperti itu. Kalau engkau mau terkenal, terkenallah dengan karyamu. Kalau engkau mau cari kepopuleran, populerlah dengan kecintaanmu akan Tuhan, dengan hidupmu yang melayani Tuhan, dengan hidupmu yang berdampak buat orang banyak. Jadi cari sensasi tidak harus seperti itu. Dengan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, dengan kita sungguh-sungguh mengandalkan hidup pada Tuhan, kita akan populer di matanya Tuhan. Kenapa kita cari popularitas di dunia ini? Lebih baik kita populer di hadapan Tuhan Yesus daripada di dunia ini. Jadi segala sesuatu yang tidak baik, saya boleh sampaikan buat Youth Reach semua, itu adalah pancaran dari apa yang ada di dalam hidup kita. Kalau perkataanmu buruk, yang ada di dalam hatimu dan pikiranmu pasti buruk juga. Tapi kalau yang keluar sesuatu puji-pujian, sesuatu kata yang membangun, satu kata yang positif, itu di dalam hatimu dan pikiranmu pasti positif juga. Pasti sesuatu yang membangun juga. Jadi saya sampaikan buat teman-teman Youth Reach semua, bahwa apa yang menjadi perilakumu itu adalah cerminan dari dalam hidupmu. So saya mau katakan buat teman-teman Youth Reach semua, engkau belajarlah mengeluarkan sesuatu yang baik, memperkatakan yang baik, melakukan yang baik, kemudian men-treat orang dengan baik, melayani orang dengan baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari situ kepopuleran itu akan mengikutimu. Yang setuju katakan amin. Kasih Tuhan itu akan semakin nyata di dalam hidupmu, bahkan prestasimu akan ditambah-tambahkan sama Tuhan. Kalau engkau benar-benar mengandalkan Tuhan, kalau engkau benar-benar cari popularitasnya di hadapan Tuhan. Bahkan apa? Pekerjaanmu akan ditambah-tambahkan, bukan kerjanya yang tambah loh ya, tetapi karirmu di kantor akan semakin naik, engkau akan dipercaya banyak tugas, engkau akan dipercaya banyak tender, prestasimu di sekolah, di kuliah akan semakin baik, semakin dahsyat, dan akhirnya apa? Orang mengenal engkau, orang mengenal anak-anak Youth Reach ini. Oh, si A ini sekarang hidupnya keren loh. Si A ini sekarang hidupnya
melayani Tuhan, prestasinya sekarang naik, pekerjaannya bagus, income-nya semakin banyak, tapi yang lebih keren lagi dia juga melayani Tuhan. Itu kerinduan saya buat anak-anak Youth Reach, buat hidup kita ke depan, bahwa kita akan semakin populer di hadapan Tuhan. Jadi kita harus meningkatkan kualitas yang baik di dalam hidup setiap kita, supaya apa? Kita berkenan di matanya Tuhan. Itu prinsip yang pertama, popularitas karena kualitasmu. Amin. Yang kedua, saya mau sampaikan buat teman-teman Youth Reach semua. Yang kedua adalah prinsipnya, supaya kita berkenan di matanya Tuhan, kita ini harus jadi orang apa? Konsumtif akan firman Tuhan. Konsumtif ini berarti kita sangat rajin sekali, kita sangat menikmati sekali membaca firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Rekan-rekan muda, tidak bisa dihindari bahwa hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang gaya hidupnya konsumtif. Supaya apa? Yang tadi saya sampaikan, supaya viral, supaya keren, supaya terlihat high class seperti itu. Jadi anak-anak muda hari-hari ini banyak sekali yang gaya hidupnya konsumtif, beli barang mewah, pakai handphone yang terbaru, padahal handphone yang lama belum rusak. Handphone yang lama sebenarnya masih sanggup dipakai untuk kita kegiatan, tetapi karena trennya berubah, kita harus berganti. Kemudian nongkrong di tempat yang mewah, kemudian cari kopi di tempat yang mewah seperti itu biar kelihatan hits. Itu yang terjadi hari-hari ini loh, anak-anak muda. Jadi anak-anak muda di luar sana kebanyakan cari sensasi supaya apa? Bisa pasang story, bisa pasang update status, bisa pasang di feed IG-nya, kemudian bisa upload di sosial media yang lain supaya kelihatan keren. Sebenarnya rekan-rekan muda ya, tidak ada yang salah dengan kita menikmati berkat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kita membelanjakan apa yang sudah menjadi jerih lelah kita, jerih payah kita, gaji kita. Tetapi yang saya mau tekankan buat teman-teman Youth Reach semua ya, itu jangan jadi gaya hidup. Itu jangan jadi kebiasaan yang kita kerjakan terus-menerus. Sebab apa? Kalau kita memiliki gaya hidup yang konsumtif, kita lebih fokus kepada konsumtif di dalam dunia ini, itu yang akan membuat kita justru akan semakin jatuh. Justru sekarang saya mau katakan buat teman-teman semua, kita harus berbalik. Kita harus berubah. Konsumtif kita sudah tidak dunia lagi. Konsumtif kita harus kepada firman Tuhan. Konsumtif kita adalah konsumtif yang mencari Tuhan. Konsumtif kita harus berubah di dalam apa? Di dalam saat teduh nyari Tuhannya harus konsumtif. Continue setiap hari, rindu terus, cari Tuhan terus, seperti itu. Jadi menjaga gaya hidup yang seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang susah loh teman-teman. Jadi menjaga gaya hidup yang kita ini bisa konsumtif sama firman Tuhan itu sebenarnya susah. Tapi hari ini saya mau kasih tips buat teman-teman semua supaya kita ini semakin konsumtif terhadap firman Tuhan seperti apa. Kita konsumtif baca Alkitab, kita konsumtif terhadap saat teduh kita. Saya mau sampaikan buat teman-teman, kapan terakhir kali kau baca Alkitab? Kapan terakhir kali engkau saat teduh intim sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan? Mungkin kemarin, mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau malah tidak pernah. Nah, itu yang jadi pertanyaan buat setiap kita di pribadi masing-masing. Kalau itu engkau orangnya, yuk saya mau kasih tips buat kita supaya konsumtif akan firman Tuhan. Yang pertama, saat kita mau baca Alkitab, saat kita mau saat teduh dengan Tuhan, kita cari tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda seperti apa? Tempat yang benar-benar kita cari suasana yang sepi, suasana yang tenang. Tidak harus keluar rumah.
cari mungkin di teras rumah, di halaman belakang rumah. Mungkin kalau engkau punya rooftop seperti itu, keren ya punya rooftop. Di atas engkau saat sore-sore atau pagi-pagi buta, engkau cari Tuhan di sana. Cari suasana yang benar-benar berbeda. Saat engkau dalam kesendirianmu, engkau mulai baca Alkitab. Dan dari kesendirianmu itu, engkau bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Dari sini engkau bisa semakin belajar untuk konsumtif akan firman-Nya. Kalau itu masih belum mempan juga, caranya adalah mungkin teman-teman bisa menyembah Tuhan lewat seni. Seninya seperti apa? Ada yang teman-teman Youthridge hobi menggambar? Ya, jadi kita bisa menggambar sesuatu yang positif. Kemudian ada rekan-rekan yang punya hobi menulis, kutiplah ayat-ayat Alkitab. Kemudian tulis di dalam satu gambar kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif seperti itu. Terus berkarya, kita bisa upload karya kita di sosial media kita, di story kita, dan ini boleh memberkati banyak orang. Dari situ kita bisa belajar semakin konsumtif akan firman Tuhan. Tips yang terakhir, mungkin teman-teman Youthridge ada yang hobi bermusik, ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main keyboard, ada yang bisa main drum. Saya percaya pasti engkau orangnya. Kalau itu engkau orangnya, engkau bisa mengekspresikan saat teduhmu dengan bermain musik. Engkau bisa mengekspresikan kecintaanmu pada Tuhan dengan apa? Engkau menaikkan puji-pujian, engkau menaikkan lagu syukur buat Tuhan dengan petikan gitarmu, dengan arpeggio keyboardmu, atau dengan ketukan drummu. Itu bisa membuat engkau saat teduh dengan Tuhan. Jadi dengan kita mengerjakan ini secara terus-menerus, kita akan semakin konsumtif akan firman Tuhan. Jangan konsumtif pada hal-hal yang duniawi, tapi konsumtiflah akan firman Tuhan. Teman-teman semua Youthridge, saya boleh sampaikan ini cerita di gereja yang hari-hari ini hamba layani. Kami mengerjakan satu kegiatan yang sangat positif sekali. Mungkin teman-teman Youthridge ada yang pernah dengar, yaitu Akbar. Ayo baca Alkitab. Jadi jemaat di tempat kami setiap hari selalu rutin baca 4 pasal. 4 pasal terus dimulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian Wahyu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu diulang terus-menerus sehari 4 pasal, dan puji Tuhan hari ini kami sudah ada di putaran yang kelima menyelesaikan full dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Jadi saya rindu teman-teman juga memiliki kegerakan yang seperti itu. Saya rindu bahwa teman-teman semua yang ada di Youthridge konsumtif akan firman Tuhan, akan mencari kehendak Tuhan, akan mencari petunjuk Tuhan, hikmat Tuhan, rema Tuhan itu seperti apa sih? Khususnya kita sebagai anak muda, kita harus semakin konsumtif akan firman Tuhan. Yang terakhir saya sampaikan buat teman-teman, prinsip agar kita berkenan di matanya Tuhan adalah say no pada pergaulan bebas. Katakan tidak pada pergaulan bebas ya teman-teman ya. Katakan kalau engkau sedang beribadah, sedang menonton siaran ini bersama dengan rekanmu, katakan kepada rekan-rekanmu, yuk kita mau tinggalkan pergaulan bebas. Seperti itu ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 disampaikan begini bunyi firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia itu, di dunia ini, yaitu keinginan daging, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi saya ulangi sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dengan menjaga hidup kita dari pergaulan bebas, dari pergaulan yang negatif, sebenarnya kita ini sedang mempersiapkan masa depan kita, teman-teman. Jadi kalau kita di dalam pergaulan yang baik, kita ini mempersiapkan masa depan kita itu dengan baik juga. Tetapi kalau kita di dalam pergaulan yang bebas, kita sedang mempersiapkan masa depan kita sesuatu yang negatif. Yang rugi siapa? Yang untung siapa? Jadi kalau kita masuk di dalam pergaulan yang positif, kita yang untung.
sendiri juga. Tetapi kalau pergaulan kita bebas, yang negatif, sesuatu yang tidak baik, kelompok kita tidak baik, itu membuat masa depan kita juga ke depannya tidak akan baik. Jadi kalau kita di dalam lingkungan yang baik, kita sebenarnya sedang mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik juga. Jadi kita harus menjaga kekudusan kita juga. Sebab apa? Kekudusan ini sangat berharga di matanya Tuhan. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 disampaikan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati yang murni. Seperti itu. Jadi teman-teman, katakan tidak pada pergaulan bebas. Nah, yang menjadi pertanyaan buat teman-teman Youth Reach semua, yuk kita mau koreksi. Kita mau melihat hati kita, hidup kita hari-hari ini. Sudah enggak sih aku ini hidup dalam lingkungan yang membangun aku? Sudah enggak sih aku ini hidup di dalam lingkungan yang membuat aku bertumbuh? Atau justru sebaliknya, aku ada dalam lingkungan yang negatif. Aku ada di dalam lingkungan yang membuat aku semakin terpuruk, semakin jauh sama Tuhan, semakin tidak mengasihi Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan kita hari-hari ini, sobat. Kalau rekan-rekan semua mau menjadi biji matanya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman harus mengerti bahwa segala yang negatif itu tidak baik. Makanya saya mau katakan, sudah tidak sih engkau hari-hari ini berada di lingkungan yang membuatmu bertumbuh? Mungkin sahabatmu, mungkin pacarmu, mungkin kelompokmu, mungkin teman belajarmu. Apakah mereka membuat engkau semakin bertumbuh atau enggak? Ingat bahwa sahabat yang baik, pacar yang baik, kelompok yang baik, itu yang membuat kita terus bertumbuh, yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Justru tidak semakin jauh, semakin membangun kita, semakin bisa mengembangkan potensi kita. Jadi kalau teman-teman Youth Reach semua mau cari pergaulan, carilah pergaulan yang mendukung setiap keintiman kita dengan Tuhan. Menggali potensi, yang bisa menggali potensi kita semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kita terus berprestasi. Seperti itu. Ya, teman-teman semua yang ada di Youth Reach, saya akan tutup firman Tuhan saat ini dengan ilustrasi. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel di internet. Artikelnya begini. Satu ketika ada seorang bapak, di waktu mudanya dia masih punya anak kecil, kemudian membeli sebuah mobil. Ya, sebuah mobil untuk apa? Nanti saat satu ketika anaknya sudah besar, mobil ini akan dihadiahkan buat anaknya. Kemudian berjalannya waktu hingga puluhan tahun anaknya ini sudah besar. Dan bapak ini ngomong sama anaknya, "Nak, papa ada sebuah hadiah buatmu. Yuk, mari ikut papa ke garasi." Kemudian papa ini mengajak anaknya buka garasi, terus kemudian bapak ini ngomong sama anaknya, "Ini mobil yang papa beli beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang aku hadiahkan kepadamu. Tetapi engkau harus menjualnya karena aku akan menghadiahkan kepadamu berupa uang." Dan singkat cerita, papa menyuruh anak ini untuk membawa mobil ini ke tempat penjualan mobil bekas. Dengan segera anak ini bawa mobil ini ke penjualan mobil bekas, dan saudara tahu berapa nilai tawaran mobil ini di penjualan mobil bekas? Yaitu $1.000. Tawarannya $1.000. Setelah mendapat tawaran seperti itu, sang anak pulang, sampaikan ke bapaknya, "Pak, mobilnya di penjualan mobil bekas ditawar $1.000. Kenapa bisa harganya segitu?" Karena dinilai mobil ini sudah tua, mobil ini mungkin terlihat sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah rusak sana sini. Kemudian si papa menyuruh anaknya untuk membawa mobil ini. "Coba nak, bawa mobil ini ke Pegadaian, berapa nilai yang akan dibeli di sana?" Terus kemudian anak ini dengan sigap juga membawa mobil ini
ke Penggadaian, dan teman-teman boleh tahu berapa nilai dari tafsiran Penggadaian? Hanya $100 saja. Sebab ahli tafsir mengatakan begini, oh mobil ini sudah tua, mobil ini sudah tidak layak pakai, keluarannya sudah tidak modern lagi sebab tahun tua. Saya hanya bisa mentafsir harganya $100 saja. Singkat cerita, sang anak bawa pulang mobil ini lagi, kemudian sampaikan kepada papanya, Pak, hanya ditawar $100 di Penggadaian. Di opsi yang terakhir, papa ini sampaikan kepada anaknya, coba nak, bawa mobil ini ke komunitas mobil. Kemudian dengan sigap lagi, sang anak bawa mobil ini ke komunitas mobil, dan saudara tahu berapa nilai tawaran di komunitas mobil? Sangat mencengangkan. Tawarannya adalah $100.000. Nilai yang sangat fantastis, nilai yang sangat banyak sekali dibandingkan nilai-nilai yang sebelumnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh orang-orang klub mobil? Kenapa bisa menghargai mobil sangat mahal sekali? Oh, ini mobil keluaran lama, zaman dulu ini mobil yang keren sekali. Sekarang bisa dijadikan koleksi yang antik. Ini satu ketika nilainya akan terus naik, terus naik, terus naik. Apa yang kita petik dari cerita ini, dari pengalaman ini? Yaitu apa? Tempat itu menentukan nilai kita. Jadi kalau engkau pengen bertumbuh, engkau pengen belajar nilaimu naik, engkau harus berada di tempat yang tepat. Kalau engkau berada di tempat yang salah, nilaimu juga turun. Kalau engkau di tempat yang biasa-biasa saja, nilaimu juga biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau berada di dalam lingkungan yang tepat, berada di komunitas yang tepat, pergaulanmu tepat, maka nilaimu akan naik. Maka nilaimu akan terus meluncur naik. Sebab apa? Engkau berada di satu komunitas yang akan melambungkan, menaikkan engkau sampai atas. Nilaimu semakin naik, nilaimu semakin naik, dan akhirnya apa? Engkau berharga di matanya Tuhan. 3 prinsip. Yang pertama adalah popularitas karena kualitasmu. Yang kedua, engkau harus konsumtif akan firman Tuhan. Yang terakhir, katakan tidak pada pergaulan bebas. So, itu yang harus kita hidupi hari-hari ini sebagai anak muda. Kita harus benar-benar berkenan di matanya Tuhan. Kita harus menjadi anak muda terang yang berdampak buat keluargamu, buat sekolahmu, buat kampusmu, buat tempat kerjamu, dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi terang dan engkau menjadi anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Engkau boleh memberikan rema bagi setiap kami. Saat ini kami boleh mengerti hikmat yang baru Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak muda yang berkenan di hati-Mu dan di mata-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, mampukan setiap kami ya Bapa, agar kami boleh semakin hari semakin menjadi anak kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk Youth Reach yang saat ini menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada di masa muda mereka. Mereka akan terus bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan semakin dahsyat hari lepas hari. Terus Tuhan pakai hidup anak-anak muda Youth Reach Tuhan, boleh semakin dahsyat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala doa kami di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Aku percaya teman-teman sudah diberkati dengan ibadah hari ini, juga dengan firman yang telah dibawakan oleh Pastor Felix. Dan sekarang, yuk teman-teman, siapin hati kita akan sama-sama berdoa bersyafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, Kau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, ibadah online Youth Reach pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, ada perkenananmu Tuhan, dan Kau menerimanya Tuhan di hadapanmu.
Kami berdoa untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Felix, biarlah itu tertanam dalam setiap hati kami Tuhan, jatuh di tanah hati yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, bukan hanya kami sebagai pendengar Bapa, tapi biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami rindu kebangkitan anak muda terjadi Bapa, biarlah kerinduan kami Tuhan, Kau pulihkan generasi ini, Kau bangkitkan generasi ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada begitu banyak anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang militan sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Pastor Felix yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Tuhan berkati dia di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dia lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan oleh kedua tangannya diperbuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun ia melangkahkan kakinya Tuhan, di situ diperintahkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus. Kami mau bersehati, kami mau bersepakat, kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu atas bangsa ini, kami rindukan Tuhan Yesus terobosan atas bangsa ini Tuhan, karena kami tahu Bapa, Indonesia berharga di mata-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau selalu melihat bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami yakin terobosan, kemenangan, pemulihan, kesembuhan Kau akan kerjakan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami, mulai dari Paniko di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap wakilnya Kau berkati, untuk karayon kami, bahkan untuk gembala kami, Paroni Pujianto. Terima kasih untuk setiap pemimpin gereja kami Tuhan. Biarlah Kau taruh hati-Mu untuk setiap mereka Tuhan, hati yang mau untuk terus melayani Tuhan, hati yang rendah hati yang tulus untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan bagi mereka Tuhan. Diberkati setiap pemimpin gereja kami Tuhan, dengan urapan yang khusus, dengan berkat yang melimpah yang dari Tuhan untuk setiap pemimpin kami. Terima kasih, kami berdoa untuk GBI Remposa Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, gereja ini berharga di mata-Mu, dan Kau akan pakai gereja ini dengan dahsyat, dengan sangat luar biasa Bapa. Dan kami mau Tuhan menjadi bagian dalam kegerakan-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan Youth Reach Tuhan. Biarlah Kau pakai kegerakan anak muda ini Tuhan Yesus, Kau pakai generasi ini di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi generasi yang militan sama-sama Tuhan. Biarlah menjadi generasi yang mencintai Tuhan mati-matian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau pakai komunitas ini menjadi dampak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.